warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini anak-anak? Semoga anak-anak ibu sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat mengikuti video pembelajaran ibu hari ini, khususnya pelajaran agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lebih baiknya membaca doa dulu sama-sama. Dengan baca doa kita dimudahkan oleh Allah, ya. Nah, sekarang ibu pimpin dari rumah, kita baca doanya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan baca doa tadi kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan ilmunya, dan kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kalian semua menjadi anak kebanggaan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang kita masih masuk ke materi bab 2, beriman kepada malaikat Allah. Nah, hari ini kita masuk ke sub yang kedua. Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa Ibu sampaikan, mungkin kalian anak-anak Ibu mau mencatat atau menulis. Yang penting di video Ibu ini persiapkan alat tulisnya, dan jangan lupa absennya harus diisi. Nah, bisa dipahami ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa juga Ibu sampaikan tentang kompetensi dasar. Nah, kemarin di bab 2 juga kita membahas tentang kompetensi dasar atau KD dalam pembahasan beriman kepada malaikat Allah. Nah, di sini KD pengetahuannya 3.4, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Ya, nak ya. Nah, ini sama kemarin KD-nya yang di sub yang A. Nah, begitu juga dengan tujuan pembelajarannya. Sama, tujuan pembelajaran yang kalian harus capai, kemarin juga sudah Ibu sampaikan, di sini Ibu tidak usah sampaikan. Kalian ingat atau kalian perhatikan aja apa-apa sih tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam mengikuti video pembelajaran tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya nak ya, bisa kalian baca sendiri atau dibuka-buka lagi nanti videonya Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembahasannya, kita sama-sama berdoa dulu dengan membaca surah Al-Falaq. Nah, ini kemarin juga sudah Ibu munculkan surah-surah yang kita baca di kelas 4. Kemarin surat Al-Fil, sekarang kita baca lagi surat Al-Falaq. Ya, nak ya? Nah, sekarang ikutin Ibu pimpin dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Semoga dengan baca surah-surah pendek ini kita mendapatkan pahala dari Allah
Dan anak-anak ibu juga tidak lupa dengan surah-surah pendeknya yang dipelajari di kelas 4. Nanti kalian siapkan buku juz amannya Al-Qur'annya. Ya nak ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk sub yang kedua, itu adalah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak kita, sikap kita meyakini atau beriman kepada malaikat Allah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa malaikat Allah itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Terus malaikat itu memiliki sifat dia makhluk Allah yang gaib, tidak bisa dilihat oleh indera mata kepala kita. Terus malaikat itu berbeda dengan manusia. Karena itu sedikit Ibu ingatkan. Nah, di sini akhlak kita beriman kepada malaikat Allah, yaitu perilaku kita adalah taat dan patuh. Yang kedua adalah gemar bersedekah. Yang ketiga adalah memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berperilaku jujur. Yang kelima, berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Nah, ini sikap atau perilaku kita kalau kita meyakini adanya malaikat Allah. Kalian bisa nanti dibaca-baca lagi bukunya, baik itu di buku paket agamanya atau buku PR-nya. Enak ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang hikmahnya. Nah, di sini hikmah kita beriman kepada malaikat Allah. Nah, di mana dengan kita meyakini adanya malaikat Allah itu membuat diri kita yakin bahwa makhluk Allah itu yang bernama malaikat betul-betul ada menjaga kita, ada di dekat kita, ada yang mengawasi kita. Nah, hikmahnya di sini adalah yang pertama, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Yang kedua, meningkatkan rasa empati dan kepedulian kepada sesama. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperoleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bersemangat dalam beribadah. Yang keenam, gemar beramal soleh. Yang ketujuh, terhindar dari perilaku yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah melatih diri lebih tawadu kepada sesama. Nah, ini hikmah apabila kita mempercayai atau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nah ya? Nah, itu sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, di sini langsung tugas kalian. Nah, Ibu minta tolong tugas ini betul-betul kalian cermati, kalian lihat apa sih perintah yang Ibu suruh. Nah, terus juga Ibu minta tolong jangan langsung lihat tugas, dinonton dulu videonya dari awal sampai akhir. Ya nak ya? Nah, takutnya anak-anak Ibu cuma nontonnya cari tugasnya aja, tapi pembelajaran Ibu dari awal tidak dilihat atau disaksikan. Nah, Ibu harapkan dicermati dan dilihat betul-betul tugas apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, di sini penilaian pengetahuannya adalah latihan 2, halaman 30 sampai 31 yang A. Nah, di sini Ibu harapkan ditulis jawabannya saja. Terus kalian foto. Diingat ya, kemarin itu masih banyak yang pakai buku paket karena Ibu menilai itu kan banyak. Nah, di sini untuk mempermudahkan Ibu minta tolong jawabannya saja. Ya nak ya, misalnya nomor 1 jawabannya A, nomor 2 B. Atau bisa juga kalian tulis kalimatnya isi di sampingnya. Takutnya ada kemarin salah, jawabannya kesederhanaan.
kesederhanaan misalnya, atau malaikat Jibril jawabannya A, tapi kalian jawab C, untung ada kalimatnya di samping. Nah, ya ndak usah langsung bukunya dipoto kalau bisa. Nah, terus waktunya juga 1 minggu. Seperti biasa Ibu sampaikan. Nah, di sini yang terlambat untuk mengumpulkan tugas selama 1 minggu tidak tepat waktu, berarti Ibu kurangi nilainya 10. Itu untuk nilai pengetahuan. Nah, selanjutnya penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan di sini adalah anak-anak Ibu menceritakan akhlak mulia dari kisah materi tentang beriman kepada malaikat Allah itu dengan buah kehati-hatian judulnya. Nah, bisa kalian menggunakan berpidato, bisa juga dengan cara membaca, menceritakan cerita akhlak mulia. Itu kalian bisa lihat di buku PR kalian halaman 28. Nah, di situ kalian lihat akhlak mulia. Ada judulnya buah kehati-hatian. Nah, Ibu harapkan kalian cermatin apa perintah atau tugas Ibu. Nah, ini waktunya 1 minggu semua. Ya nak ya? Bisa dipahamin ya tugas-tugas Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, bisa dipahamin ya. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan kalian cermati, dipelajarin lagi materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, berarti bab 2 tentang atau bab 7 tentang beriman kepada malaikat Allah sudah kita selesaikan. Kemarin sudah makna beriman kepada malaikat Allah, sekarang adalah perilaku beriman kepada malaikat Allah dengan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Kalau belum paham, dibaca-baca lagi bukunya, dilihat. Nah, video Ibu, mungkin itu yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas adalah sosok penyair Islam yang sangat cerdas, terkenal akan kisah-kisah konyol dan lucunya. Beliau juga adalah seorang tokoh sufi yang ahli di bidang Al-Quran, hadis, dan juga sastra Arab. Abu Nawas juga terkenal sosok waliullah yang sangat kontroversial. Semasa mudanya, beliau juga pemabuk berat dan suka mabuk-mabukan hingga akhirnya bertaubat. Abu Nawas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu raja dari dinasti Abbasiyah. Gilanya lagi, Abu Nawas juga kerap membuat lelucon-lelucon lucu dan juga pernah memancing kemarahan baginda raja hingga dihukum. Namun, di akhir hayatnya, Abu Nawas memiliki tragedi lucu yang sangat menakjubkan. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau dilahirkan di kota Ahvaz, Iran, dan wafat di kota Baghdad, Irak. Beliau hidup di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Beliau adalah sosok lucu dan kontroversial yang terkadang membuat sang raja Harun ar-Rasyid tertawa bahkan marah sebab ulah gokil dari Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas membuat ulah lagi. Ketika dia mendapati sang raja, lalu dia menangkap sang raja dan menjualnya menjadi budak. Kelakuan gila Abu Nawas jelas membuat sang raja geram dan marah seketika. Karena tidak terima diperlakukan seperti itu, sang raja kemudian memerintahkan para pasukan kerajaan untuk mencari dan menangkap si Abu Nawas. Perilaku Abu Nawas memang sungguh sembrono. Masa rajanya sendiri dijual jadi budak? Hal ini jelas tidak beradab. Para pasukan lalu pergi ke rumah Abu Nawas sesuai perintah dari sang raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas ternyata tidak di rumah. Para pasukan pun tetap berjaga untuk antisipasi kemungkinan Abu Nawas pulang. Namun setelah menunggu-nunggu, Abu Nawas tidak berkunjung pulang. Maka menyerahlah para pasukan dan memilih pergi kembali ke kerajaan.
Setelah mengetahui pasukan kerajaan pergi, maka Abu Nawas diam-diam nyelonong kembali masuk ke rumahnya. Diam-diam Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Abu Nawas kemudian menuju kula untuk berwudu. Setelah itu, dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Abu Nawas kemudian berpesan kepada istrinya dan untuk menyampaikan pesan itu kepada sang raja apabila datang mencari dirinya. Tidak berserang lama, Abu Nawas meninggal dunia. Kejadian ini sontak membuat istri Abu Nawas menjerit-jerit dan menangis sebab kematiannya. Kematian Abu Nawas membuat para tetangganya geger karena jeritan histeris sang istri. Kabar kematian Abu Nawas pun akhirnya terdengar hingga ke pelosok negeri. Kabar kematian Abu Nawas akhirnya didengar oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Seketika itu, kemarahan sang raja berubah menjadi kesedihan, mengingat Abu Nawas adalah sosok orang cerdas yang selalu menghibur sang raja selama ini. Sang raja kemudian mendatangi rumah Abu Nawas dan berbicara kepada istri Abu Nawas. Baginda lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Suami hamba, Abu Nawas memohon agar Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. Sang raja pun akhirnya mengabulkan wasiat terakhir Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas telah diusung dalam keranda, kemudian Baginda Raja mengadakan siaran pers di hadapan seluruh rakyatnya. Sang raja lalu berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun Ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Sang raja dengan sedih akhirnya memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Setelah sang raja selesai pidato, maka tiba-tiba dari dalam keranda terdengar bunyi suara aneh. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Seketika itu Abu Nawas hidup kembali dan keluar dari keranda. Peristiwa gaib ini sontak membuat para pelayat geger dan berlarian karena ketakutan ada mayat hidup lagi. Namun setelah diselidiki, ternyata memang Abu Nawas masih hidup. Sang raja pun sangat geram dengan ulah konyol Abu Nawas itu. Tetapi akhirnya sang raja sudah terlanjur memaafkannya. Ada kisah lucu ketika Abu Nawas benar-benar jelang kematiannya. Sebelum Abu Nawas wafat, dia pernah berwasiat kepada istri dan keluarganya untuk memakaikan kain kafan yang jelek dan lusuh saat Abu Nawas meninggal nanti. Alhasil benar, Abu Nawas akhirnya meninggal dunia. Sesuai wasiat, jasad Abu Nawas akhirnya dibungkus dengan kain kafan yang sudah jelek dan lusuh. Jasad Abu Nawas lalu dikebumikan. Setelah para penghantar jenazah pergi, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk mengajukan pertanyaan kubur kepada Abu Nawas. Tidak diduga, malaikat itu lantas kebingungan dengan kondisi ruh manusia di depannya. Hal ini disebabkan orang itu terbungkus kain kafan yang lusuh seperti penghuni kubur yang lama. Setelah berdebat lama, kedua malaikat itu akhirnya tetap mengajukan pertanyaan kubur kepada orang itu. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat kubur kepada Abu Nawas. Dengan pedenya, Abu Nawas menjawab, "Wahai malaikat, tidakkah kau tahu kain kafanku ini sudah lama dan bukan kain kafan orang yang baru meninggal?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban aneh itu, malaikat Munkar Nakir tambah kebingungan. Sebenarnya memang kain kafannya terlihat sudah lusuh, tapi anehnya galian tanahnya masih terlihat baru. Peristiwa aneh ini lantas membuat para malaikat geleng-geleng kebingungan. Setelah lama bermusyawarah, akhirnya malaikat memutuskan bahwa penghuni kubur itu adalah jenazah lama yang sudah tidak perlu ditanya lagi. Malaikat kemudian beranjak pergi meninggalkan makam Abu Nawas untuk mencari kuburan lain yang masih baru. Hal ini dikarenakan malaikat yakin kalau kuburan itu adalah kuburan lama.
Akhirnya Abu Nawas berhasil selamat dari pertanyaan kubur setelah mengelabui kedua malaikat mungkar dan nakir itu. Kisah ini hanya humor yang sering dikisahkan oleh para ulama NU seperti Gus Baha, Ki Haji Akid Sirat, serta ulama lainnya. Semoga kisah ini menghibur dan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu tentang pendidikan agama Islam. Ibu harapkan disimak dan diperhatikan apa yang Ibu perintahkan, apa yang Ibu suruh. Mungkin kalian ada yang kurang paham dalam pembahasan video pembelajaran Ibu hari ini. Kalian bisa buka buku pembelajarannya, buku paket agamanya, atau buku PR-nya sesuai dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajarannya hari ini, Ibu mohon maaf lahir dan batin, dan kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.